Majulah berjuang untuk masa depan gemilang, melampaui keterbatasan. Siapkanlah diri dengan tekun dan cinta di hati, santun, mandiri, kreatif, SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Silahkan untuk mengaktifkan kameranya. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain untuk join, langsung saja kegiatan akan kita mulai untuk mengefisienkan waktu karena ini sudah menunjukkan pukul 8.40. Nah, Bapak Ibu, saya ucapkan selamat pagi dan saya awali dengan penganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Komite Pembelajaran yang saya hormati, dan Bapak Ibu peserta IHT yang masih sangat bersemangat sampai pada hari ke-8 pada pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan mengusahakan IHT ini ya Bapak Ibu, tinggal 3 hari sampai hari ini, 3 hari dan 2 hari lagi untuk besok dan hari Jumat Bapak Ibu. Jadi mohon tetap dijaga semangatnya agar IHT tetap bisa berjalan dengan lancar. Nah, Bapak Ibu, pada hari ke-8 ini, narasumber kita adalah Bapak Ibu Tu Agus Oka Mahendra Data MPD, yang akan membawakan materi mengenai teknis IHT dan juga pembelajaran andragogi atau pembelajaran untuk orang dewasa. Sebelum kita mulai kegiatan, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, berdoa disilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Ya, untuk IHT hari ini akan dipandu oleh kelompok 8, kelompok 7 atau kelompok 8 ya? Kelompok 7, yakni yang akan dimoderatori oleh Miss Aryuli, dan nanti speaking-nya akan dibawakan oleh Pak Samar. Sudah siap ya dari kelompok 7? Sudah. Oke, siap. Jadi, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya memberikan kesempatan kepada moderator. Silakan, Miss. Baik, terima kasih UUD. Kelompokku saya bawa. Oke, Bapak Ibu, saya Ari Yuli, mewakili kelompok 7 yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi materi IHT pada pagi hari ini adalah IHT dan prinsip pembelajaran andragogi. Sebelum kami mulai, mohon Bapak Ibu untuk meng-on-kan kamera Bapak Ibu sekalian dan meng-off-kan speaker Zoom. Kemudian nanti saat sesi pertanyaan akan kami buka dengan 2 sesi, yakni setelah sesi pertama setelah pemaparan materi pembelajaran orang dewasa, dan sesi kedua akan kita laksanakan setelah materi fasilitasi. Baik, kita mulai. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya. Yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah SMK Penerbangan Cakra Nusantara, Bapak Indra Gita Saragi. Yang terhormat, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Ibu Niluh Gede Danayasa. Dan yang terhormat, narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Tu Oka Agus Mahendra Data, mohon maaf. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara IHT dan pelatihan IHT pada hari ke-8 ini. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita lakukan pemanasan terlebih dahulu untuk menambah semangat serta konsentrasi kita sebelum pelatihan IHT ini dimulai. Dan untuk ice breaking kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Pak Sumer. Oke, Pak Sumer. Oke, baik Bapak Ibu. Baik. Ini sebenarnya Silakan, saya minta
kelompok ya dengan Miss Hari, tapi nggak apa-apa karena saya diminta, nggak apa-apa ya. Kita mulai saja. Mohon Bu Ode untuk share screen. Kalau kita hari ini nyanyi ya. Pak Yus, mohon dibantu untuk share screen. Ya. Oh, berarti Pak Summer bukan dari kelompok 7 ya? Ya, saya belum kelompok 8, Bu. Oh, seperti itu. Berarti besok Pak Summer akan membawakan Ice Breaking kembali? Nggak tahu, Bu. Apa boleh? Nggak apa-apa sih. Boleh, Pak. Silakan. Ya. Mungkin Terima kasih kesalahan bantuannya, teknis, Pak Bu. Summer. Kalau di jadwal saya lihat sih kelompok saya, kelompok 8 hari ini. Tapi nggak apa-apa kalau saya diminta untuk sekarang. Ya, silakan, Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan menyanyi sama-sama ya. Jadi ini adalah sebuah karya dari Gomloh, yaitu judulnya Kebiar-Kebiar. Baik Bapak Ibu, sudah kedengaran suara saya Bapak Ibu? Kedengaran. Siap. Oke. Siap. Kita langsung nyanyi ya sama-sama. Hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Indonesia darah putih tulangku bersatu dalam semangat. Indonesia debar jantungku, getar nadiku berbaur dalam angan. Lanjut terakhir. Indonesia adalah Universitasku selaras dengan simfoni. Kebiar pelangi jingga. Oke, kolaborasi yang luar biasa Bapak Ibu dengan berbagai jenis suara. Tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Benglok tanonya mungkin deh. Gak apa-apa, kolaborasi ya. Oke, saya kembalikan lagi kepada moderator ya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Summer. Sama-sama. Jadi tema kita adalah kemerdekaan ya Pak ya. Jadi es cooker Ya. gitu. Semoga semangat kemerdekaan Indonesia yang berbarengan dengan pelaksanaan IHT ini bisa menambah semangat Bapak Ibu sekalian pada pelaksanaan IHT meskipun ini sudah hari ke-8. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Summer. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke acara inti, yakni pemaparan materi oleh Bapak Ibu Tu Oka Agus Mahendra Data. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih buat Ibu Ari Yuli dan Pak Summer yang sudah menghibur kita di pagi hari ini yang sangat luar biasa. Apalagi sudah kita bernyanyi tentang kemerdekaan di pagi hari ini. Saya harap Bapak dan Ibu guru bisa semangat mengikuti pelatihan di hari ke-8 ini. Karena sejujurnya di hari ke-8 ini adalah materi, kita akan membawakan sebuah materi yang pada saat saya sendiri mengikuti pelatihan di pelatihan waktu ini adalah materi yang paling menguras pikiran, menguras waktu, menguras kekompakan kelompok seperti itu. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena di sini kita akan membahas HIAT itu sendiri karena kita sudah melaksanakan HIAT dan sekarang kita bahas HIAT ini bagaimana, apa yang ada dalam HIAT ini dan bagaimana teknik kita dalam melaksanakan HIAT. Dan apa yang kita akan bahas sekarang ini juga akan menjadi poin di mana kita akan membuat sebuah tugas yang sudah sesuai di unsynchronous nanti seperti itu. Sebelum saya share materi, sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri. Mungkin ada yang sudah lama kita tidak bertemu di sekolah, jadinya mungkin lupa dengan saya, atau mungkin ada yang belum kenal karena jarangnya kita bertemu. Seperti apa yang kita sering bilang, karena kalau tidak sering bertemu tidak ada rasa yang bisa kita sampaikan kepada setiap orang seperti itu.
Jadi saya akan sedikit memperkenalkan diri dulu. Nama Tiang Iputu Oko Agus Mahendra, bisa sering dipanggil Pak Mahen, bisa Pak Agus, atau Pak Oka juga bisa. Yang penting di dalam nama saya. Jangan di luar nama saya, jadinya saya tidak kenal seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan materi, yaitu HT, pembelajaran orang dewasa, dan fasilitasi, seperti itu. Nah, saya akan share screen dulu. Nah, ya. Nah, kita dulu. Ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin tahu bagaimana suasana hati Bapak Ibu sekarang. Karena suasana hati itu penting dalam memulai sebuah pembelajaran. Ketika suasana hati Bapak Ibu tidak nyaman atau merasa sedikit tidak ada kegalauan dalam diri Ibu sebelum melaksanakan pembelajaran, itu berdampak dalam kerukunan atau bisa dibilang itu berdampak dalam proses pembelajaran kita di pagi hari ini. Saya ingin tahu bagaimana suasana hati Ibu, atau Bapak bisa di chat di kolom komentar, bisa langsung dikatakan bagaimana suasana hati Bapak Ibu sekarang. Kurang semangat. Nah, ini ada ya Bu Yuning mengatakan kurang semangat. Ode senang, ya ini cukup. Bu Ode sangat senang atau senang saja? Ini move on Pak, ini Pak Sumertana move on. Ini mungkin keadaan suasana hati Pak Sumertana lagi mencoba untuk move on dari perasaan hatinya. Nah, Ode sangat senang dan bersemangat. Nah, bahagia selalu. Nah, ini ada lagi dari Bapak dan Ibu, suasana hati di pagi hari ini. Tapi bohong, Pak. Pak Febri bohong-bohong di pagi hari ini. Tolong untuk para wanita hindari kebohongan di pagi hari ini ya. Galau Pak, harap-harap menyenangkan. Ini harap-harap cemas atau harap-harap menyenangkan untuk Bu Nia Septianawati. Wah, sangat beragam keadaan hati di Bapak Ibu di pagi hari ini. Tentu saja keadaan hati Bapak Ibu di pagi hari ini itu sangat berpengaruh dalam proses interaksi kita di hati di pagi hari ini. Oh, tapi bohong ya. Cukup bisa saya simpulkan bahwa walaupun keadaan hati Bapak Ibu sekarang lagi galau, lagi bohong, atau harap-harap cemas dan sebagainya, tetapi itu tidak menjadi penghalang untuk kita melaksanakan transfer ilmu pengetahuan di pagi hari ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas pelaksanaan in-house training. Seperti biasa, sebelum kita membahas langsung ke materi, di sini ada beberapa tujuan untuk sesi di pagi hari ini, yaitu peserta memahami prinsip pembelajaran andragogi dan teknik-teknik fasilitasi untuk merancang sebuah pelatihan di satuan pendidikan. Nah, di sini kita diharapkan agar bisa nantinya bisa menjadi seorang fasilitator. Nah, mungkin bahasa itu sangat-sangat berat karena kenapa sih bagaimana kita bisa menjadi fasilitator atau menjadi seorang memberikan sebuah materi. Nah, itu mungkin sangat-sangat berat, tetapi di sini kita akan belajar bersama-sama, kita akan sharing bersama-sama seperti itu. Nah, ini kesepakatan kita bersama sebelum melaksanakan menerima materi, kita harus menghargai sesama peserta.
Kita harus dalam sebuah diskusi, satu bicara, semua mendengarkan, tepat waktu, berpartisipasi aktif, dan fokus dalam proses sesi belajar. Ini kesepakatan kita bersama. Nah, di sini langsung saja, sekarang setelah Ibu mendapatkan atau Bapak mendapatkan ilmu pengetahuan di sesi kemarin, dari sesi pertama sampai sekarang sesi 8, diharapkan Bapak Ibu bisa memberikan secara aktif, menyampaikan apapun ilmu pengetahuan yang Bapak Ibu dapatkan kepada teman sejawat atau kepada guru. Itu adalah salah satu tujuan dari pembelajaran orang dewasa, dan itu adalah salah satu tujuan pembelajaran orang dewasa, karena di sana adalah pembelajaran orang dewasa ini adalah dasar bagaimana HIAT itu bisa dilaksanakan secara maksimal. Seperti itu. Nah, sebelum melangkah ke HIAT itu sendiri, saya ingin mendengar mendengar bagaimana konsep atau pendapat Bapak Ibu guru mengenai HIAT itu sendiri. Pengetahuan baru apa saja yang Bapak atau Ibu dapatkan dalam pelaksanaan HIAT dari hari pertama sampai kemarin? Siapa bisa memberikan gambaran atau menceritakan bagaimana sih perasaan Ibu? Apa sih pembelajaran yang sudah Ibu Bapak dapatkan, atau ilmu baru yang Ibu dapatkan di pembelajaran HIAT dari sesi pertama sampai sesi kemarin? Seperti itu. Siapa ingin memberikan gambarannya atau memberikan ceritanya sedikit di pagi hari ini? Menceritakan. Ya, selamat pagi. Mungkin saya bisa sampaikan sedikit ya. Siap. Ya, siapa? Pak Mahendra. Yeah. Jadi dari hari pertama sampai dengan hari ke-8 saat ini, saya tertarik sekali dengan materi yang namanya assessment. Kemarin dibawakan oleh Pak Kadek ya. Ya, Pak Kadek. Itu sangat bermanfaat buat saya. Karena selama ini yang namanya assessment itu kan dilakukan oleh psikolog gitu kan. Ahli-ahli psikolog gitu. Untuk utamanya di zaman dulu itu untuk menerima pegawai, ya kan, karyawan. Nah, itu ada yang namanya assessment. Tapi sekarang sudah melebar ya. Nah, apakah di dalam pengajaran nanti sesama murid ada langkah-langkah yang diterapkan di dalam assessment ini? Nah, itu yang masih saya belum tahu. Apakah kemarin itu kalau nggak salah ada connective dan non-connective. Itu yang masih abu-abu buat saya itu. Di mana penerapannya assessment. Jadi saya tertarik dengan assessment. Terima kasih Pak Mahendra. Ya, terima kasih Pak Subiantara. Nah, ini salah satu sharing dari Pak Subiantara di mana Bapaknya sangat tertarik dengan materi assessment kemarin, di mana di pembelajaran assessment di sana kita mendapatkan pengetahuan baru yang baru kita tahu, yang baru kita ternyata seperti itu assessment yang baru yang ada di pendidikan guru penggerak ini. Nah, itu dari Pak Subi. Yang lain bagaimana? Ada yang ingin meng-share pengetahuan baru apa kira-kira yang sudah Bapak Ibu dapatkan di pelatihan sampai di hari kemarin? Ada yang ingin meng-share pengalamannya? Ya, mungkin saya ingin boleh saya Pak? Siapa? Siap. Mohon maaf, saya tidak pasang kamera di sini, sudah melindung, jadi sinyal saya hilang. Kemarin saya hilangin soalnya Pak. Ini karena di record, mohon izin aja untuk semuanya, saya mau bersuara saja karena di record kan mudah-mudahan suara saya ada di dalam record gitu maksudnya. Jadi menarik ya, saya pertama saya senang sekali
bisa mengikuti. Mohon maaf ada backing vokal. Saya senang bisa menjadi peserta in-house training untuk pendidikan guru penggerak. Dengan melihat ini saya sudah semangat gitu ya, bahwa kita termasuk dalam jajaran sekolah-sekolah penggerak gitu ya, yang nantinya mudah-mudahan dengan pengetahuan baru atau mungkin penambahan pengetahuan yang kita miliki, ini bisa menjadi model buat mungkin SMK lainnya ya, secara umum gitu ya. Tapi khususnya adalah penambahan masukan buat pribadi kita. Ada banyak ya, saya belajar banyak istilah gitu ya, banyak singkatan, kemudian banyak proses gitu ya, yang harus kita buat, kita susun, yang nantinya yaitu kalau kerucutnya sih kembali ke anak didik gitu ya. Kalau saya bisa memaparkan saya punya pemikiran, ada banyak sekali gitu benang gitu ya, mungkin benangnya macam-macam, kita mesti susun dari mana saja gitu ya, tapi ya hasilnya adalah ke anak-anak ini gitu. Jadi yang sekarang saya dalam pikiran saya adalah kita konsentrasi ke kelas 10 ini dulu gitu ya, kelas 10, kemudian kita atur lagi dari pertama apa yang harus kita lakukan pertama kali untuk bisa nanti yang tadi ya, misalnya ada asesmen diagnostik, kemudian ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif, kemudian ada lagi harus menyusun alur tujuan pembelajaran, modul ajar, ada capaian pembelajaran, ada lagi profil pelajar Pancasila, ada banyak gitu ya yang harus kita koneksikan gitu. Jadi kalau saya bisa ilustrasikan, mungkin yang sekarang kita lagi buat adalah satu kalau kristik mungkin pernah tahu kira-kira ibu-ibu, bapak, teman-teman gitu pernah membuat kristik ya. Jadi kita buat gambar tapi dari benang. Jadi yang ada kali-kali gitu ya, kali-kali kita mesti nyusun nih benang ini warna apa, kristik yang ini berapa banyak kristik yang harus kita buat, yang akhirnya membuat satu lukisan yang bagus, mau angsa, mau pemandangan. Kalau kita lihat dari sisi yang lain, mungkin di bawahnya itu banyak sekali potongan-potongan benang gitu ya, yang tidak jelas bentuknya. Nah mungkin saya di situ ya sekarang ini. Jadi banyak sekali benang-benang yang kita lihat berantakan. Tapi kalau kita balik, gitu ya, kalau kita balik, ada banyak lukisan yang bagus, gitu ya, terbentuk lukisan yang bagus. Jadi ya sekarang ini dari mindset juga ya, bagaimana objek yang sama bisa kita lihat secara berbeda kalau sudut pandang kita berbeda. Jadi kalau sekarang ini saya mungkin masih di bawahnya nih Pak, masih di benang-benang yang nggak kelihatan gitu ya, banyak potongan-potongan. Nah ini saya juga mesti dengan bantuan teman-teman yang lainnya bisa saya balikkan gitu menjadi satu lukisan yang bagus gitu. Jadi lebih halus lah istilahnya kita bergeraknya gitu. Itu mungkin saja saya punya suara. Oke, terima kasih buat Bu Nia, itu sangat luar biasa bagaimana Bu Nia menggambarkan proses transfer pengetahuan dari hari pertama sampai kemarin itu bagaikan benang kusut bisa dibilang, karena bisa dibilang kita mendapatkan ilmu pengetahuan ini baru, pasti ada benang-benang kusut yang ada di pemikiran kita, bukan hanya Bu Nia, bukan hanya Pak Subi ataupun Bapak Guru yang lain, tetapi saya sendiri pada saat saya melaksanakan pelatihan, dan itu pun sampai sekarang, pasti ada benang-benang kusut yang ada di pemikiran saya. Tentu saja bagaimana kita bisa meluruskan benang-benang kusut itu, ya tentu saja dengan diskusi, dengan sharing pengalaman, saling mengingatkan, saling mengisi, karena kita di sini seperti apa yang dikatakan Bu Nia, tujuan kita yaitu peserta didik. Jadi kalau kita bekerja sama, kita bisa saling aktif untuk memberikan informasi apa yang sudah ditahuin, ada yang tidak tahu, saling berbagi seperti itu. Diharapkan benang-benang kusut itu akan menjadi benang-benang yang indah yang sudah tergambarkan menjadi lukisan yang luar biasa seperti itu. Nah, ini yang sangat luar biasa yang sudah saya dengar dari Bapak dan Ibu guru yang sudah mendengar, sudah mendapatkan ilmu pengetahuan dari sesi pertama sampai sekarang. Nah,
setiap materi yang ada di HIAT ini adalah sebuah informasi atau sebuah ilmu pengetahuan yang diberikan kepada ibu guru melalui ibu atau bapak guru yang dipilih dari pusat. Nah, di sini kita diberikan ilmu pengetahuan itu untuk mentransfer kepada bapak ibu guru. Bagaimana cara mentransfer ilmu pengetahuan tersebut? Tentu saja tidak sama dengan ketika saya sendiri mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak-anak atau kepada anak kecil, itu tidak sama, karena setiap kita bisa dipandang sebagai orang yang sudah dewasa, orang yang sudah mempunyai intelektual yang berbeda dengan anak kecil. Itu adalah dasar bagaimana HIAT ini bisa dilaksanakan. Jadi di sini kita tidak memberikan sebuah ilmu pengetahuan dengan dasar pendidikan kepada anak, tetapi bagaimana kita memberikan pengetahuan dengan dasar pendidikan kepada teman sejawat. Nah, ini sangat sulit, tetapi dengan biasa, dengan proses yang sesuai, proses yang sudah diberikan, itu bisa dilaksanakan seperti itu. Nah, seperti yang tertera bisa dibaca. Bisa dibaca. Nah, program Sekolah Penggerak mendorong satuan pendidikan melakukan transformasi diri untuk meningkatkan ilmu, meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, dan mengembangkan hasil belajar peserta didik secara holistik. Dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila, tujuan ini bisa tercapai apabila guru memiliki kapasitas dan potensi yang menjadi kunci dalam reformasi pendidikan. Nah, pelatihan implementasi pembelajaran di sekolah atau in-house training ini dilakukan oleh komite pembelajaran, yaitu pengawas sekolah, pemilik, atau kepala satuan pendidikan, perwakilan guru yang dilatih di tingkat nasional. Hal ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi. Nah, ini kata kuncinya Bapak dan Ibu Guru, menyamakan persepsi. Setiap ketika kita diberikan, khususnya saya dan dan komite pembelajaran diberikan sebuah ilmu pengetahuan, yaitu komite pembelajaran ini tentang pendidikan di guru penggerak ini, tentu saja pendidikan ini harus ditransfer kepada guru-guru di sekolah. Nah, di sini bertujuan untuk menyamakan persepsi agar setiap guru mempunyai persepsi yang sama tentang bagaimana proses pembelajaran saat ini, seperti itu. Nah, untuk ini mungkin tidak terlalu dibahas terlalu panjang, karena ini sudah Ibu dan Bapak rasakan dari hari pertama sampai hari ke-8, di mana capaian pelatihan in-house training ini bertujuan agar peserta mampu menilai, merefleksikan nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantara, mengidentifikasi komponen kerangka kurikulum, dan sebagainya. Ini sudah Ibu dan Bapak Guru dapatkan dari sesi pertama sampai kemarin. Nah, ini juga ini adalah mekanisme pelaksanaan in-house training. Ini juga Bapak Ibu sudah langsung dapatkan di proses dari hari pertama sampai hari kemarin. Nah, ini adalah materi-materi yang Bapak Ibu dapatkan dari sesi pertama sampai kemarin, dan mungkin akan ditutup di pengenalan literasi digital besok. Nah, ini adalah salah satu materi-materi yang Ibu dapatkan. Nah, materi-materi ini diharapkan Ibu Bapak Guru mampu untuk mentransfer kepada teman sejawat. Tentu saja dengan mengetahui pendidikan orang dewasa. Maka dari itu pendidikan orang dewasa adalah dasar bagaimana in-house training ini bisa dilaksanakan secara maksimal. Tentu saja proses pendidikan yang ada di HIAT ini sudah terstruktur dan sudah dilaksanakan secara maksimal. Seperti ketika kita membahas sesuatu materi, kita diajak untuk mulai dari diri dulu, diberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif mengenai topik yang akan diberikan, eksplorasi konsep, memberikan materi kunci, ruang kolaborasi di mana kita diajarkan untuk bertugas di kelompok, atau Bapak Ibu Guru sudah diberikan kelompok, di sana kita berdiskusi mengenai materi-materi yang diajarkan, seperti itu. Tentu saja bertujuan agar setiap orang atau setiap
Bapak Ibu guru menge-share sedikit pengalamannya mengenai pendidikan. Jadi setiap guru mendapatkan ilmu pengetahuan baru tentang pendidikan itu sendiri. Nah, ini peran dan tanggung jawab peserta in-house training atau tugas tanggung jawab fasilitator, ini bisa dibaca. Nah, seperti apa yang saya jelaskan tadi, di mana in-house training ini adalah proses di mana kita mencari membuat satu kesepakatan mengenai pendidikan itu sendiri. Nah, dasar dari in-house training ini adalah pembelajaran orang dewasa. Ketika seorang mengetahui bagaimana pembelajaran orang dewasa itu, maka proses in-house training atau pembelajaran akan menjadi maksimal seperti itu. Nah, ini orang dewasa. Maka dari itu pembelajaran orang dewasa adalah dasar dari sebuah proses dalam mentransfer ilmu kepada teman sejawat atau guru seperti itu. Kita langsung saja membahas ke materi pembelajaran orang dewasa karena pelaksanaan in-house training dasarnya adalah pembelajaran orang dewasa ini. Nah, di sini kita diharapkan mengerti atau diharapkan mampu mengerti akan pelajaran. Yang pertama itu pengertian pembelajaran orang dewasa, yang kedua teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles, 3 karakteristik pembelajar orang dewasa, 4 prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Nah, diharapkan kita mengerti akan 4 komponen ini sehingga kita mampu bagaimana sih pembelajaran orang dewasa itu, apa sih pentingnya pembelajaran orang dewasa itu, dan teori-teori apa saja yang ada untuk dalam pembelajaran orang dewasa itu. Yang pertama, pengertian pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa sering kita disebut dengan andragogi, atau dalam bahasa Yunaninya adalah andragogi, yang dipecah menjadi 2 kata, yaitu ander dan agogi. Ander yang berarti orang dewasa, agogi atau agogus yang berarti memimpin atau membimbing. Jadi andragogi dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Nah, kata memimpin atau membimbing orang dewasa ini adalah dasar HIAT ini dilaksanakan, karena pembimbing orang dewasa dan membimbing anak-anak itu sangatlah berbeda. Setiap orang dewasa atau setiap orang dewasa ini mempunyai pengalaman-pengalaman yang luar biasa, pengalaman-pengalaman yang berbeda. Tentu saja pengalaman-pengalaman itu adalah bahan di mana kita berdiskusi, bahan di mana kita menyatukan sebuah persepsi. Itu akan di-share setiap orang, dan setiap orang akan menerima sebuah ilmu pengetahuan baru seperti itu. Nah, di sini teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Malcolm Shepard Knowles lahir pada tahun 1913 dan wafat pada tahun 1997, merupakan seorang pendidik asal Amerika Serikat. Ia dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa, atau yang biasa disebut dengan andragogi. Menurut Knowles, andragogi adalah seni dan ilmu pengetahuan orang dewasa. Karena itu andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Dilihat dari apa yang dijelaskan oleh Knowles ini, bisa kita rangkum bahwa pendidikan orang dewasa ini adalah seni. Seni bagaimana kita bisa mendidik teman sejawat. Karena mendidik teman sejawat itu bukan sama seperti apa yang saya jelaskan tadi, bahwa tidak sama dengan mendidik anak-anak seperti itu. Nah, karakteristik belajar orang dewasa di sini ada pada tahun 1980, Knowles membuat 4 asumsi tentang karakteristik pembelajaran orang dewasa yang berbeda dari asumsi tentang karakteristik pembelajaran anak. Pada tahun 1984, Knowles kemudian menambahkan asumsi yang kelima, yaitu motivasi belajar. Di sini bisa kita lihat bahwa ada 5 karakteristik orang dewasa. Ada konsep diri, ada pengalaman, ada motivasi belajar, ada orientasi belajar, dan ada kesiapan belajar. Nah, kelima ini adalah karakteristik yang terlihat
di pembelajaran orang dewasa. Apa bisa kita jelaskan bahwa, nah ini untuk konsep dirinya. Konsep diri, orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Karena itu ketika seorang individu bertumbuh dewasa dan matang, konsep diri mereka akan bergerak dari individu dengan pribadi yang tergantung kepada orang lain. Individu yang orang lain, individu yang mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Nah, di sini bisa kita jelaskan bahwa konsep diri, setiap orang dewasa itu mengerti bahwa kewajiban mereka itu adalah belajar. Jadi konsep dirinya yaitu dia fokus dengan belajar. Contohnya sekarang kita melaksanakan in-house training. Jadi ketika proses ini dilaksanakan, orang dewasa mengerti bahwa sekarang ada materi, jadi di sini kita harus mendengarkan dengan bijak dan menyerap apapun informasi yang diberikan. Itu adalah salah satu ciri orang dewasa. Beda dengan anak-anak, mungkin saja ketika kita memberikan materi di kelas itu ada anak yang nakal, ada anak yang bermain-main di luar atau di belakang, itu jahil dengan temannya. Nah, itu ciri dari anak-anak, tetapi di orang dewasa beda. Ketika kita mendapatkan sebuah materi, kita fokus dalam proses mendengarkan, proses menyerap informasi dari materi tersebut. Yang kedua yaitu pengalaman. Orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih dan beragam daripada anak-anak. Melalui pengalaman-pengalaman tersebut, orang dewasa memperoleh identitas diri. Karena itu, pengalaman yang diperoleh dapat menjadi sumber belajar berharga bagi orang dewasa. Nah, kalau masalah pengalaman tentu saja ini sangat-sangat penting bagi proses belajar. Tidak hanya saya, tapi saya pun akan melihat sangat bercermin dengan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu. Tentu saja di mana pengalaman-pengalaman ini akan di-share. Dalam proses ini kita akan men-share dalam bentuk diskusi. Seperti apa yang tadi saya lakukan, yaitu mendengar bagaimana pengalaman-pengalaman Ibu atau Bapak dalam proses menerima materi dari sesi pertama sampai sekarang. Nah, di sana saya melihat bahwa ternyata memang bentuk pengalaman-pengalaman ada yang sangat fokus kepada sangat melihat bentuk dari asesmen, ada yang sangat tertarik dengan proses pembelajaran yang baru ini dan sebagainya. Nah, itu adalah pengalaman yang bisa kita share dan saya mendapatkan ilmu pengetahuan baru, sedangkan Bapak Ibu guru juga ketiga yaitu kesiapan belajar. Pada saat manusia dewasa, kesiapannya untuk belajar semakin meningkat, berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosial di masyarakat. Dengan demikian, orang dewasa sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi segala situasi di kehidupan nyata secara efektif. Nah, di sini kesiapan belajar ini bisa kita jelaskan bahwa contoh nyatanya ketika kita di sini menjadi guru. Nah, ketika kita ini menjadi guru, di sini kita berfokus bahwa meningkatkan profesional kita menjadi guru itu bertujuan agar karena kita bertugas menjadi guru. Jadi kita harus belajar, kita harus mengisi diri, tentu saja dengan cara mengisi diri ini dengan kesiapan kita untuk melaksanakan, kesiapan kita untuk mendidik, kita wajib untuk belajar dan mengisi diri terus menerus seperti itu. Nah, ini untuk nomor 4, ini orientasi belajar. Sebagai individu yang dewasa dan matang, perspektif waktu orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera. Karena itu orientasi belajar dari orang dewasa pun bergeser dari yang mulanya berpusat pada mata pelajaran menjadi berpusat pada masalah. Nah, dari orientasi belajar ini cenderung berpusat pada masalah. Contoh, di sini kita sekarang dalam masa pandemi. Nah,
Ketika kita dalam masa pandemi, bagaimana jalan keluar kita untuk mengatasi masalah ini? Tentu saja dengan membuat atau melakukan pembelajaran online. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana orang dewasa belajar dari masalah. Jadi ilmu pengetahuan yang kita dapat itu bersumber dari masalah itu sendiri. Ketika kita tidak belajar, ketika tidak mengisi diri, kita akan ketinggalan dalam proses pembelajaran. Karena kita sekarang dituntut untuk belajar melalui media online. Seperti sekarang kita melaksanakan HT melalui Google Zoom. Kita melaksanakan HT dari Zoom. Jadi ketika kita tidak mengerti akan permasalahan ini, tidak membuka cakrawala kita dalam menyelesaikan masalah ini, mungkin pelaksanaan IHT ini akan kita undur sampai selesainya pandemi seperti itu. Jadi itu akan lambat. Jadi ketika kita sudah mengerti akan masalah-masalah yang terjadi dan bisa dengan dewasa untuk mencari jalan keluarnya, itu akan menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Nah, selanjutnya itu motivasi belajar. Semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya lebih berasal dari dalam diri, motivasi internal. Keinginannya untuk dapat meningkatkan kepuasan kerja, harga diri, kualitas hidup, dan sebagainya menjadi motivator yang paling ampuh. Nah, motivasi belajar ini mungkin sangat terlihat ketika kita melihat teman sejawat, paling sering seperti itu, melihat teman sejawat. Ketika kita melihat teman sejawat kita bisa, kenapa kita tidak bisa? Ketika melihat misalnya kita mendengar mengikuti sebuah pelatihan, kita melihat oh, guru itu sudah mampu memberikan sebuah materi menjadi seorang moderator atau seorang pemateri. Nah, kenapa sih kita tidak bisa? Jadi itu adalah ada timbul motivasi belajar kita agar bisa atau lebih mampu menjadi orang seperti yang kita katakan tadi. Itu adalah salah satu bentuk motivasi belajar. Nah, ketika kita mengerti akan motivasi belajar ini, kita mampu memberikan sebuah materi atau meng-share sebuah materi kepada orang dewasa, karena dilihat dari konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, motivasi belajar, itu adalah dasar-dasar dari karakteristik belajar orang dewasa. Nah, lanjut ke prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Ini menurut Knowles pada tahun 1984 menyarankan ada 4 prinsip yang diterapkan pada pembelajaran orang dewasa, yaitu ada keterlibatan, pengalaman, relevansi, dan dampak bagi kehidupan. Yang keempat yaitu berpusat pada masalah. Nah, saya ingin tahu setelah Bapak dan Ibu guru membaca-baca tadi pagi, adakah sedikit gambaran tentang prinsip-prinsip pembelajaran dewasa ini dari 4 ini menurut Bapak dan Ibu guru setelah Bapak Ibu guru membaca di pagi hari tadi mengenai prinsip-prinsip pembelajaran dewasa? Ada 4, kira-kira siapa yang ingin menjelaskan atau menggambarkan sedikit mengenai keterlibatan, pengalaman, relevansi, berpusat pada masalah? Ada ibu-ibu, bapak, menurut pandangan Bapak atau Ibu guru? Kalau bertanya boleh Pak? Untuk bertanya entar Pak, di sesi pertanyaan habis Niki, untuk pembelajaran orang dewasanya. Siapa? Ya. Ada Bapak Ibu? Tidak? Bagaimana Bapak Ibu menggambarkan apa sih yang dimaksud dengan keterlibatan, pengalaman, relevansi, dan berpusat pada masalah? Tidak ada? Oke, yang jelaskan. Boleh sedikit Pak? Oh iya ya, silakan. Ya, Ibu Nia. Mohon maaf, ini biar bersuara aja Pak. Ya, siap. Jadi yang tadi ditanyakan dengan Bapak, mungkin kalau yang saya pahami adalah
yang bisa saya sharing gitu ya, pemikiran saya adalah mungkin yang pengalaman karena masing-masing guru kan punya dasar sendiri-sendiri. Mungkin ada yang dari pendidikan, dari akademisi gitu ya, mungkin yang dari profesi. Semua itu kan membentuk cara dia menggabungkan mungkin antara materi ajar, pengalaman di dalam bekerja, kemudian dikaitkan juga dengan kebutuhan nanti di kebutuhan industri misalnya gitu kan. Kemudian bagaimana caranya itu kita kita refleksikan pada cara kita mengajar kepada anak-anak supaya ya itu tadi ya, karena yang saya sebutkan juga ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kita punya proses pembelajaran ini ya, baik buat guru sendiri, terutama buat anak didik. Jadi mungkin ada beberapa hal yang harus dilakukan secara paralel gitu. Kita harus harus meningkatkan kita punya kemampuan baik secara pendidik maupun secara pribadi gitu ya. Kemudian juga bagaimana cara kita ikut mentransfernya kepada anak didik berdasarkan banyak hal gitu ya, pengalaman pribadi, mungkin kebutuhan di industri, mungkin tuntutan dari pemerintah misalnya gitu ya, sampai kan sejarah mungkin kenapa sampai ada pendidikan di Indonesia itu banyak sekali gitu ya, tapi intinya adalah bagaimana cara yang tadi gitu ya, kita menyamakan menggabungkan pengalaman, mungkin karakter kita ke dalam ini proses belajar mengajar, termasuk saat kita mengikuti training ini Pak, ini kan juga proses kita proses lah gitu ya. Itu mungkin suara saja Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih buat Bu Nia untuk meng-share sedikit persepsinya mengenai pengalaman. Nah, apa yang dijelaskan Bu Nia ini sangat luar biasa, di mana beliau memberikan persepsi di mana pengalaman itu penting bagi proses kita dalam proses pembelajaran, bagi guru ataupun bagi anak didik. Langsung saja. Nah, di sini kita bisa jelaskan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa, yaitu keterlibatan. Nah, orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Sebenarnya keterlibatan ini sudah kita rasakan dari sesi pertama sampai sesi sekarang, di mana kita dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran. Seperti pada sesi pertama, Bapak Ibu guru diminta untuk membuat sebuah tugas, diminta untuk mengisi sebuah arahan. Bapak Ibu diminta untuk meng-share pengalamannya, bagaimana persepsi Bapak Ibu mengenai sesuatu. Nah, itu Bapak Ibu dilibatkan dalam proses pembelajaran. Jadi, apa yang Bapak Ibu berikan, apa yang Ibu curahkan, itu akan menjadi sebuah pengetahuan baru bagi kita di SMK Penerbangan Cakra Nusantara umum khususnya. Dan itu akan di-share kepada guru-guru yang lain, seperti apa yang dijelaskan oleh Bu Nia tadi, itu sudah kita share, sudah kita dengarkan di momen kali ini, dan itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan bagi kita. Nah, itu keterlibatan. Ini yang kedua, pengalaman. Pengalaman termasuk kesalahan menjadi dasar pada aktivitas belajar. Nah, pengalaman yang dimaksud ini adalah bagaimana sebuah pengalaman dalam proses pembelajaran itu seperti apa yang dijelaskan oleh Bu Nia akan menjadi sebuah ilmu pengetahuan baru, atau bisa menjadi sebuah cara baru dalam proses pembelajaran dengan pengalaman-pengalaman yang kita share, dengan pengalaman yang kita dapat dari Bapak atau Ibu guru yang lain, kita akan mendapatkan wawasan baru dalam proses pembelajaran. Nah, relevansi yang ketiga, relevansi dan dampak bagi kehidupan. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi. Nah, untuk relevansi dan dampak bagi kehidupan ini bisa kita jelaskan bahwa contoh sederhana adalah Nah, contoh sederhana ketika kita mengajar, yang seperti yang saya katakan tadi, ketika kita mengajar, kita dituntut untuk
belajar atau dituntut untuk mencari ilmu pengetahuan dan bisa menerapkan kepada anak didik. Jadi dengan yang kita senangi yaitu menjadi guru, pencarian informasi dengan belajar itu adalah salah satu relevansi yang sesuai dengan kehidupan nyata. Seperti itu. Yang keempat yaitu berpusat pada masalah. Pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Nah, di sini contoh yang paling nyata yang bisa kita jelaskan adalah ketika sekarang masa pandemi. Mohon maaf Pak Mahen, menjelas ya, sedikit. Siap. Screen-nya belum terlihat itu yang tadi itu. Yang mana? Oh iya ya. Maksudnya penyelenggara IHT yang terlihat. Udah? Di stop screen dulu Pak Mahen. Stop screen, ulang lagi screen. Share screen. Oke. Sudah Pak Adit? Oke, sudah. Oh, siap. Nah, terima kasih buat Pak Adit sudah mengingatkan. Nah, ini adalah salah satu bentuk pembelajaran orang dewasa, di mana bagaimana cara Pak Adit mengingatkan, bagaimana cara Pak Adit memberikan asumsi ketika ada masalah, itu adalah salah satu bentuk pembelajaran orang dewasa yang sudah bisa kita lihat langsung dalam proses pendidikan ini. Nah, lanjut saja, tadi sudah keterlibatan, pengalaman, relevansi, dan dampak bagi kehidupan. Lanjutnya itu ya adalah berpusat pada masalah yang seperti apa yang saya jelaskan tadi, di mana kita sekarang dipaksa atau dituntut untuk melakukan pembelajaran online dengan kenyataan bahwa sekarang lagi pandemi. Nah, itu adalah sebuah masalah ketika kita tidak sadar atau kita tidak mengikuti, tidak melanjutkan atau tidak mencari bagaimana sih caranya mengajar di masa pandemi. Kita akan terperangkap dalam proses belajar secara langsung. Tetapi ketika orang dewasa sudah belajar, sudah mencari ilmu pengetahuan baru, mereka tahu bahwa di sini kita dapat melaksanakan pembelajaran lewat daring, lewat Google Zoom, lewat Google Meet, lewat WA dan sebagainya. Itu adalah salah satu prinsip pembelajaran dewasa, yaitu berpusat pada masalah. Nah, ini adalah referensi yang bisa Bapak Ibu dapatkan untuk mencari ilmu pengetahuan mengenai andragogi atau pembelajaran orang dewasa. Nah, terima kasih. Untuk sekian pembelajaran untuk materi pembelajaran orang dewasa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik. Terima kasih atas pemaparannya, Pak Mahen. Sungguh materi yang sangat menarik sekali ya. Karena biasanya kita mempelajari tentang peserta didik, jadi hari ini kita mempelajari tentang diri kita sendiri sebagai orang dewasa. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan ke sesi pertanyaan yang pertama. Mungkin tadi sudah ada Pak Sumber ya, yang ingin mengajukan pertanyaan. Bapak, kepada Pak Sumar, silakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin, moderator, mohon izin Pak Mahen. Nah, saya di sini ingin bertanya. Nah, di sini kan tadi ada dibahas tentang bahwa orang dewasa itu berasal dari belajar dari sebuah masalah, kan seperti itu. Ya. Nah, biasanya kalau orang dewasa yang saya lihat, ya mungkin karena saya belum dewasa atau gimana, yang saya lihat adalah baik dari pemerintahan, dari berbagai kasus di Banjar pun dan lain sebagainya, itu kan orang udah besar, udah dewasa menurut saya. Nah, pasti setiap orang dewasa itu punya karakter yang berbeda-beda. Mungkin ada yang jiwanya keras dan lain sebagainya. Walaupun mereka sudah dewasa ya mungkin kategorinya seperti itu. Nah, di sini apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin atau mungkin seorang guru yang mengajar orang dewasa, mungkin apa yang harus dilakukan menengahi setiap argumen-argumen tersebut ya supaya bisa mendapatkan satu kesimpulan yang bisa diterima. Nah, itu aja sih inti pertanyaannya. Baik. Terima kasih. Bagaimana Pak Mahen? Apakah pertanyaan dari Pak Sumar sudah jelas? Terima kasih Pak Sumar atas pertanyaannya.
Di sini bisa saya ulangi dulu. Di sini Pak Sumer ingin bertanya mengenai belajar dari masalah. Nah, setiap orang dewasa, setiap orang itu mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Bagaimana sekarang pemimpin menenahi gitu ya Pak Sumer ya? Menengahi. Ya, betul Pak. Menengahi, bagaimana pemimpin menengahi ketika ada berbagai macam pandangan dalam membahas sesuatu seperti itu. Ya Pak, betul Pak. Oh ya. Nah, di sini dari pertanyaan Pak Sumer, adakah teman-teman yang lain yang ingin berkomentar sedikit mengenai belajar dari masalah? Ada teman-teman yang ingin berkomentar mengenai pertanyaan Pak Sumer? Bagaimana sih pemimpin menengahi ketika ada pandangan, berbagai macam pandangan, seperti ada yang belajar dari masalah, seperti itu. Ada teman-teman yang ingin menengahi? Sedikit lagi Pak. Atau memberikan. Oke, boleh nggak Pak? Oh ya, ya, silakan Bu. Kalau semakin banyak suara saya, makin banyak rantang saya terima ya Pak ya. Iya, pasti nggak ada Bu. Dan tadi mengenai Pak Sumer tadi, ya ini kan tantangan kita sebagai orang dewasa itu kan memang apa ya, pengertian dewasa kan beda-beda ya setiap orang ya. Jadi umur itu kan tidak menentukan kedewasaan seseorang. Bisa jadi saya mungkin umurnya sudah senior mungkin ya, tapi mungkin dari segi kedewasaan kan jauh dengan misalnya Bu Ode mungkin jauh lebih dewasa daripada saya. Jadi saya rasa kalau namanya dewasa itu relatif gitu ya. Justru kalau misalnya dalam satu diskusi seperti sekarang ini, ya itulah fungsinya seorang pemimpin yang bijak lah kalau saya bilang gitu, untuk menengahi. Jadi kalaupun misalnya kondisinya misalnya masing-masing punya argumen sendiri-sendiri, ya moderator gitu ya yang harusnya, atau mungkin ada penengah lain gitu yang bisa menengahi. Jadi karena kan kita ada limit ya, ada dalam satu diskusi atau dalam satu pelatihan atau dalam satu sesi itu kan ada waktu yang dibatasi oleh waktu. Jadi mungkin untuk menengahi itu ya salah satunya adalah waktu itu Pak. Waktu, kemudian kalau misalnya pemimpin tidak bisa membuat satu keputusan karena seperti yang sebelumnya ya, tata cara melakukan diskusi atau musyawarah kan ada tata caranya itu, tertibnya. Jadi ya kembalikan lagi ke situ gitu, bahwa yang memimpin atau yang bertanggung jawab atau yang berhak untuk membuat satu keputusan ya pasti pimpinan gitu ya, ditengahi oleh moderator. Mungkin itu suara saya aja Pak Oka. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Bu Nia untuk pendapatnya yang sangat luar biasa. Ada yang lain yang ingin memberikan sebuah gambaran atau ceritanya atau tentang mengenai apa yang dipertanyakan oleh Pak Sumer itu sendiri mengenai belajar dari masalah. Ini dikisahkan ketika misalnya di sini ada sebuah diskusi. Nah, di sini ada berbagai macam pendapat bagaimana seorang pemimpin menengahi dari segi pemikiran orang yang berbeda-beda. Ada? Tidak? Ya. Tidak? Nggih. Mungkin bisa Tiang jelaskan dari pertanyaan Pak Sumer, yaitu bagaimana sih pemimpin menengahi. Nah, di sini seperti apa yang dikatakan oleh Bu Nia tadi, di mana dalam proses sebuah diskusi, contohnya di sana pasti ada moderator. Nah, moderator itu wajib mengerti akan menengahi dalam proses diskusi. Nah, pemimpin dalam proses diskusi atau memberikan sebuah pendapat itu akan melihat bagaimana pemikiran atau ide-ide dari setiap peserta seperti itu. Jadi
kedewasaan orang memang seperti apa yang dikatakan oleh Bu Nia itu tidak bisa diukur dari umur. Kadang-kadang seorang yang umurnya lebih muda mempunyai nalar, mempunyai ide, mempunyai pemikiran yang lebih dewasa daripada kita. Jadi tentu saja bagaimana kita mencari sebuah jalan keluar dari perbedaan pendapat itu tentu saja dengan mendengar atau mencari jalan tengah dalam proses perdebatan itu. Tentu saja kita mempelajari bagaimana cara pendekatan untuk setiap orang, karena setiap orang dewasa itu menerima masukan, seorang dewasa itu menerima masukan, seorang dewasa itu membuka cakrawala pemikirannya, jadi tidak akan ada rasa ego dalam diri. Ketika orang dewasa mendapatkan ilmu pengetahuan baru, mereka akan yakin bahwa, oh ini yang terbaik, oh ini yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran ataupun proses kehidupan. Nah, itu adalah salah satu bentuk ciri orang dewasa. Jadi, masalah-masalah yang ada seperti kita sekarang, tentu saja mungkin untuk pembelajaran daring sekarang, tentu saja kita memakai Google Zoom. Pembelajaran daring ini kita pakai Zoom. Pasti tentu saja ada yang mungkin, oh kenapa Zoom, kenapa enggak Meet, kenapa enggak ini, kenapa enggak itu. Pasti ada pemikiran seperti itu. Tetapi dilihat dari kenyataan, dilihat dari apa yang sudah kita rasakan, ternyata Zoom ini lebih gampang atau mungkin lebih dimengerti oleh Bapak Ibu guru. Jadi Google Zoom ini dipandang lebih efektif untuk dilaksanakan atau dipakai untuk proses pembelajaran atau proses HT ini. Begitu Pak Sumber, kira-kira bagaimana? Baik Pak, terima kasih atas jawabannya dan juga Bu Nia, sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Sumber atas pertanyaannya. Dan Bu Nia juga, ini adalah salah satu bentuk pembelajaran dewasa di mana kita saling share materi, saling share pengalaman, dan pengalaman dan materi-materi tersebut akan menjadi pengetahuan baru bagi kita. Ada yang ingin ditanyakan lagi untuk materi pembelajaran orang dewasa? Baik, terima kasih Pak Sumber, Bu Nia atas pertanyaannya dan penjelasannya Pak Mahen. Baik Bapak Ibu, silahkan jika masih ada yang ditanyakan. Bapak Ibu bisa sampaikan sebelum kita lanjut ke materi. Silakan. Kalau tidak ingin kalau tidak ingin langsung diucapkan juga bisa diketik di kolom komentar. Bagaimana sih pendapat Ibu, atau mungkin ada share pengalaman mengenai pembelajaran orang dewasa, atau mungkin ada Bapak atau Ibu guru pernah mengajarkan sesuatu kepada orang dewasa tetapi tidak sinkron ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu mungkin ada yang ingin share pengalaman, itu boleh mengenai pembelajaran orang dewasa, karena pembelajaran orang dewasa ini penting bagi kita di saat kita ingin memberikan sebuah materi kepada teman sejawat. Tentu saja teman sejawat kita yaitu Bapak Ibu guru, lingkungan di rumah, seperti itu. Ada yang ingin... Boleh lagi satu Pak Mahen? Oh siap Pak Sumber, silakan. Biar rame ya, biar ada kehidupan. Ya, biar rame. Oke, siap. Ini kebetulan dari kegiatan aja ya Pak. Ya. Nah, misalkan kadang-kadang bisa aja ketemu ya dengan orang yang umurnya lebih dewasa seperti itu. Nah, kebetulan di sini saya adalah tipe orang yang suka mendengar seperti itu. Jadi apa yang mereka bilang saya suka dengar. Tapi karena kadang-kadang karena mereka terlalu suka mungkin bercerita, kadang sampai nggak ada kesempatan saya untuk berbicara. Dan kalau saya mau pun rasanya mereka kayak lagi asik itulah, lagi asik mereka bercerita. Nah, kira-kira adakah solusi yang bisa kita lakukan agar kita itu bisa memotong pembicaraan orang yang sedang asik berbicara dengan kita? Itu aja sih Pak. Mohon solusinya. Oke. Terima kasih Bapak Sumber, ini pertanyaannya yang sangat luar biasa. Bagaimana trik kita memotong pembicaraan orang lain gitu. Seperti itu pertanyaan dari Pak Sumber. Mungkin karena mungkin yang dirasakan Pak Sumber banyak yang dirasakan oleh para guru sekalian, para ibu guru, ketika kita mempunyai sebuah pertanyaan tetapi tidak enak untuk menanyakan karena yang si pemateri lagi asik memberikan sebuah materi. Nah,
Ada yang tips-tips dari Bapak Ibu yang lain yang ingin disampaikan gitu untuk membantu Pak Sumer dalam prosesnya menanyakan sebuah materi misalnya seperti itu. Dari guru yang lain bisa di open mic-nya. Silakan. Kalau tidak, silakan. Bapak Ibu. Boleh dikit lagi Pak. Oke, Bu Ari. Oh iya, silakan. Bu Nia sangat semangat sekali pagi ini. Menarik ya soalnya. Iya, iya. Ya Bu Nia, semangat Bu Nia. Karena ya itu kalau misalnya bicarakan soal orang dewasa ya kadang-kadang nggak usah lah kita lah ya. Di DPR aja kan kadang-kadang nggak semua orang dewasa di situ. Iya, nah itu contoh paling nyata. Jadi kalau misalnya soal ini ada mungkin di mata pelajaran saya juga bahwa dalam satu meeting itu kan ada peserta itu kan macam-macam tipenya, pimpinan juga macam-macam tipenya. Jadi saya juga belajar dari materi yang saya ajarkan gitu ya. Jadi bagaimana kita menempatkan diri pada posisinya gitu. Jadi misalnya kita jadi peserta ya jadilah peserta yang baik gitu ya. Kita belajar atau jadi peserta. Kemudian kalau misalnya diminta yang tadi ya ada tata caranya harus aktif, kolaboratif misalnya gitu kan. Nah itulah salah satu bentuk arahan nih mungkin koridor buat kita untuk bersikap seperti itu. Jadi mau tidak mau ya seperti tadi ya kita kalau anak-anak ini di fase, saya nggak tahu kita di fase berapa nih Pak. Memang harus disesuaikan dengan fasenya kita gitu ya. Mau tidak mau memang PR lah buat kita gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak Sumar, kalau misalnya ada yang lagi asik Pak, ya itu kan ada lah. Jadi interupsi itu memang perlu ya. Caranya kita melakukan interupsi. Ada banyak cara misalnya gitu kan mengangkat tangan misalnya atau misalnya apa dengan bersuara gitu ya. Ada banyak cara untuk menginterupsi. Jadi saya rasa kalau misalnya apa namanya yang mungkin Pak Sumar kan senangnya mengamati gitu ya, melihat. Jadi kalau ada celah masuk misalnya gitu ya. Jadi itu cara saja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah interupsi misalnya gitu, angkat tangan nggak bisa, timpuk aja Pak Sumar biar bubar gitu. Jadi maksudnya untuk menarik perhatian. Jadi itulah ya cara-cara kita juga belajar sebagai guru kan, bagaimana cara membuat mengalihkan perhatian gitu ya kepada kita. Bukan jadi perhatian Pak Sumar ya, tapi maksudnya mengalihkan perhatian. Jadi sepanjang kita yaitu percaya diri gitu ya, kita sih kalau saya sih pengalaman saya dari bekerja gitu ya, dari bertemu dengan berbagai macam kalangan gitu ya, kita juga bisa mempelajari bagaimana cara kita menginterview. Sepanjang kita mengerti ya apa yang mau kita tanyakan, apa yang mau kita sampaikan, saya rasa interupsi aja Pak Sumar. Kita harus percaya diri. Saya rasa seperti itu. Kemudian cara penyampaian juga kalau misalnya kita dengan cara penyampaian yang baik gitu ya, saya rasa pasti bisa diterima. Mungkin orang-orang yang misalnya merasa bahwa kadang-kadang ada yang mungkin yang saya lebih misalnya gitu ya, paling tidak ya dia akan menerima masukan dari kita mungkin dengan sedikit berat hati, tapi pasti akan diterima. Jadi saya rasa mungkin dari kita nih Pak sebagai peserta nih ya, kalau misalnya kita punya pendapat, punya pertanyaan yang memang menurut kita perlu disampaikan, yaitu cara-caranya ya interupsi tadi ya. Cara menginterupsi kan juga lihat situasinya gitu. Perlu seperti apa? Mungkin kita bertepuk tangan misalnya, atau bersuara, atau mungkin berdiri misalnya gitu ya. Kalau mungkin itu ya cara-cara untuk itu saya sih Pak, mungkin suara dari saya Pak. Terima kasih Bu Nia. Untuk Bu Nia ini sangat luar biasa, sudah memberikan pandangannya tentang berbagai banyak hal. Nah untuk Pak Sumar mungkin yang bisa sedikit memberikan gambaran di mana ketika posisinya kita menjadi seorang pemateri dan misalnya Bapak menjadi seorang peserta, Bapak ingin memberikan sebuah tanggapan tetapi tidak enak karena pematerinya sudah terlalu asik memberikan materi. Nah, dalam proses dalam proses sebuah acara atau misalnya contohnya sekarang in-house training HIAT ini pasti ada sesi-sesi dalam penyampaian materinya. Seperti sekarang ada sesi pemateri terlebih dahulu, baru ada sesi bertanya. Nah, ketika sesi-sesi itu sudah dilaksanakan sesuai jadwalnya, tentu saja tidak akan ada rasa ingin bertanya lagi. Karena ketika Bapak ingin bertanya, di sesi bertanya, mau Bapak bertanya berapa kali,
kalau masih dalam bentuk jadwal atau bentuk jam yang sesuai jadwalnya, itu tidak apa-apa, Pak. Malah pematerinya menurut saya itu sangat senang. Seperti contoh tadi, janganlah materi lah. Tadi misalnya, tadi ada kendala sedikit, yaitu materi saya tidak terlihat di Bapak Ibu guru. Nah, Pak Adit dalam hal ini instruksi dia langsung memberikan atau langsung memotong materi pembahasan saya untuk mengingatkan bahwa ada masalah seperti ini. Nah, itu salah satu bentuk instruksi yang cepat yang bagus untuk dilakukan oleh para peserta. Tidak dasar dari pematerinya saja harus selalu ingat, tetapi seorang pemateri juga manusia, perlu diingatkan. Sama seperti misal pun ada proses ingin bertanya lagi pada saat proses tanya jawab, yang penting dalam proses penyampaiannya dengan sopan dan tidak ada kata-kata sindiran, tidak ada kata-kata rasis, itu dibebaskan, Pak. Yang penting dalam kaidah bertanya yang baik. Tentu saja dalam mode sesi bertanya, jangan pada saat mode sesi menjelaskan tiba-tiba ingin bertanya seperti itu, karena kan sudah dalam proses pembelajaran atau dalam sebuah, misalnya sekarang contoh in-house training ini sudah jelaskan di pertama oleh moderator, itu sudah dijadwalkan. Seperti itu, Pak Sumber. Gimana Pak Sumber? Baik, terima kasih. Itu menurut saya sudah cukup, itu tentang materi. Tapi yang sebenarnya inti pertanyaan saya itu adalah tentang ketika kita ngobrol ya dengan orang dewasa. Jadi ngobrolnya secara personal nih, Pak. Oh, personal. Ya, kan kadang-kadang ada orang kita ajak ngobrol, ini kan sama orang dewasa mungkin. Nah, kita memotong itu bagaimana, Pak, caranya, Pak? Biar mereka itu tidak tersinggung dan kita juga bisa terima seperti itu. Terima kasih Pak Sumber. Ini ada sedikit juga curhatan mungkin dari Pak Sumber. Ini adalah ngobrol pribadi dengan orang dewasa. Ada teman-teman yang lain ingin sedikit memberikan ceritanya. Ini karena ini curhatan pribadi, curhatan sesama kita, sama orang dewasa. Bagaimana trik-trik untuk bisa ketika orang yang ingin menceritakan sesuatu, kita potong atau gimana teknisnya? Itu ada yang ingin menceritakan atau memberikan gambaran? Boleh sedikit, Pak Oke? Ya, siap, Bu. Pak Sumber, ya, semangat sekali. Pak Sumber ini apa? Sebagai psikolog atau sebagai apa nih? Ya. Saya kan biar ya sekali dapat info kan biar sekalian, biar langsung dapat gini. Ada materi ya kita belajar kan biar, katanya kan orang dewasa ya biar. Tadi kan ada dibahas tentang bahwa kalau orang dewasa ada yang pengen belajar biar dia puas apa yang ingin dia pahami kan seperti itu. Itu aja sih Bu. Mohon maaf ini. Maksudnya itu sesi pribadi berarti kan di luar ini dong, di luar formal kan, informal berarti ya. Maksudnya ya, bukan dalam situasi yang seperti ini gitu. Kalau ini kan formal nih. Formal ya. Berarti kan ada tata caranya. Kalau informal ya informal juga aja Pak Sumber. Ya, bagi juga ininya Bu, pengalamannya kan biar bisa bermanfaat buat kami yang masih muda seperti itu. Berapa orang yang curhat ke Bapak Pak Sumber? Ini kebetulan pengalaman saya pribadi, Bu. Ketemu guru ada juga yang usianya mungkin di atas saya, pun udah tua seperti itu kan. Kadang kalau kita ajak berbicara, itu kan dia orang dewasa. Nah, kadang-kadang mereka karena terlalu asik berbicara, kalau saya motong tuh rasanya kurang enak seperti itu. Ya, mungkin pertama bilang aja, tunjuk aja jam tangannya Pak. Mohon maaf Pak, saya punya waktu cuma sekian gitu. Saya kasih waktu untuk curhat berapa banyak. Jadi kalau memang pasti ada waktunya dong Pak Sumber, maksudnya nggak mungkin dia berbicara tanpa henti 1 jam berturut-turut, mungkin tidak gitu ya Pak ya. Tapi karena sama aja Pak, kalau misalnya saya biasanya gitu ya, kalau misalnya memang tergantung mungkin materi yang dibicarakan. Kalau mau serius ya kita mungkin cuma bisa mendengarkan. Saya rasa mungkin karena Pak Sumber ini pribadinya suka mendengarkan, orang senang gitu Pak, karena tidak akan banyak interupsi gitu ya. Jadi karena Pak Sumber kan orangnya mungkin senang mendengarkan, tidak banyak jadi orang senang aja mencurahkan dia punya perasaan. Kalau saya sih ya kecuali kalau misalnya ada yang mau ditanggapi, mungkin bisa dengan menepuk pundak misalnya gitu ya,
atau apa namanya memberikan kode lah istilahnya untuk berhenti misalnya atau menjabat tangan. Ya, itu yang tadi saya katakan mau menjabat tangan misalnya, menepuk pundak misalnya kalau yang lebih dewasa ya, atau misalnya dengan apa namanya mengangguk kemudian memberikan kode bahwa kita apa namanya atau mungkin mengangkat tangan misalnya gitu ya. Saya rasa itulah secara apa kode-kode yang secara informal yang bisa dilakukan. Tapi Pak Sumar, makasih ya sudah buka apa namanya bahwa Pak Sumar menjadi orang yang senang mendengarkan. Jadi kalau saya curhat, saya semua. Itu mungkin Pak Oke, Pak Sumar, Bu Ari, makasih. Oke, sudah jelas ya, terima kasih. Terima kasih Bu Nia, ini sangat luar biasa. Lagi-lagi Bu Nia memberikan sebuah gambaran. Tentu saja seperti apa yang dikatakan Bu Nia, setiap orang itu pasti mempunyai batasan dalam proses ceritanya. Jadi tidak usah khawatir, Bapak pasti akan berhenti kok dia bercerita. Pada saat itu Bapak bisa langsung menanggapi apa yang siapapun orang yang Bapak ajak berbicara untuk apa namanya menanggapi permasalahan yang terjadi. Seperti itu Pak Sumar. Terima kasih Pak Sumar. Ya, saya itu aja sih bertanya. Terima kasih Pak Mahen, Bu Nia. Ya. Kembali ke moderator, boleh? Oke. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk pertanyaan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin bisa disimpan nanti untuk sesi kedua, karena masih ada pemaparan materi yang kedua, yakni materi fasilitasi. Baik, Pak Mahen. Kami persilahkan untuk share screen dan pemaparannya. Terima kasih Bu Ari. Yang share screen dulu. Nah, sekarang pas. Materi yang terakhir di sesi hari ini adalah materi fasilitasi. Apa itu fasilitasi? Pasti banyak teman-teman sekarang berpikir, apa itu fasilitasi? Apa itu fasilitator? Apa bedanya? Nah, di sini dalam fasilitasi kita diharapkan mengerti akan 5 poin. Yang pertama yaitu definisi fasilitasi, 2 prinsip-prinsip fasilitasi, 3 keterampilan dasar fasilitator, 4 teknik-teknik dalam fasilitasi, 5 penerapan fasilitasi dalam pembelajaran dewasa. Lanjut saja langsung. Nah, di sini bisa kita jelaskan bahwa definisi fasilitasi berasal dari bahasa Latin yaitu facile, yang artinya mudah dilakukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa fasilitasi merupakan suatu seni dan ilmu untuk membuat suatu proses menjadi lebih mudah. Fasilitator dalam sebuah penelitian atau pelatihan bertugas untuk mempermudah orang mendapatkan ilmu dengan cara dan prinsip yang dipercaya oleh andragogi atau pembelajaran orang dewasa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran orang dewasa adalah dasar di mana fasilitasi atau fasilitator ini bisa dilaksanakan secara maksimal. Nah, ada prinsip-prinsip fasilitasi. Yang pertama itu kesiapan. Fasilitator harus siap terhadap sesi yang akan dipandu. Kesiapan yang dimaksud tidak hanya kesiapan terhadap materi bahan, tapi dan survei, tetapi juga mempersiapkan hal-hal yang mungkin terjadi tidak sesuai dengan rencana. Nah, kesiapan hal ini tentu saja dia harus dipunyai oleh setiap fasilitator karena tanpa persiapan proses transfer ilmu pengetahuan itu akan terkendala. Yang kedua, kejelasan. Penting bagi fasilitator memiliki kejelasan dalam setiap proses pelatihan. Jadi apa yang disampaikan, apa yang di-share pada peserta itu harus jelas. Yaitu yang ketiga itu netral. Fasilitator harus bersikap netral terhadap pendapat dan ide peserta. Nah, mungkin ini salah satu bentuk pertanyaan dari Pak Sumber tadi, di mana ketika ada berbagai macam bentuk jawaban, bagaimana kita harus sebagai pemimpin harus menanggapinya. Ini adalah salah satu prinsip dari fasilitasi atau fasilitator, yaitu bersikap netral. Jadi kita harus bersikap netral, tidak berat sebelah, tidak berarti baru yang menjawab itu atau memberikan pendapat itu pacar kita atau saudara kita malah berpikir itu yang paling benar, itu tidak. Jadi kita harus berpikir secara netral dan secara adil seperti itu. Yang keempat,
fasilitasi sebenarnya adalah proses pengelolaan pengetahuan, di mana setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan lokakarya memiliki pengetahuan, pengalaman, dan budaya. Nah, ini sudah kita terapkan dari tadi, di mana pendapat dari Pak Sumber, pendapat dari Bu Nia, itu adalah pengetahuan baru bagi kita. Nah, nomor 6 ini ada fasilitator harus memiliki strategi yang melimpah. Nah, strategi yang melimpah ini harus dimiliki setiap fasilitator. Apakah saya sebagai fasilitator sudah mempunyai fasilitas atau strategi yang melimpah? Tentu saja tidak. Karena di sini strategi saya juga masih tidak terlalu maksimal, karena menurut ini fasilitator memiliki strategi yang luar biasa, di mana bagaimana bentuk dari model pembelajarannya, media-media yang ditampilkan, itu bisa bermacam-macam. Itu adalah salah satu bentuk dari strategi yang berlimpah. Yang keenam, setiap proses fasilitasi harus dapat menumbuhkan pengetahuan dan pengalaman. Tentu saja hal ini sudah kita laksanakan di pagi hari ini, berbagai macam kisah yang kita dapatkan dari para peserta, Bapak Ibu guru sekalian, yang bisa menjadi pengetahuan bagi kita. Nah, ini rule of 7 yang dimaksud dalam prinsip ini adalah memaksimalkan jumlah interupsi. Nah, kadang-kadang di salah satu bentuk pelatihan itu ada yang terlalu banyak memberikan interupsi. Jadi hal ini bukannya malah bagus, tetapi malah menjadi terlalu banyak dan memberikan bahwa proses pembelajaran tidak maksimal. Karena ketika interupsi terlalu banyak, jadinya akan banyak pemikiran yang kita dapatkan, dan tentu saja waktu yang kita pakai untuk merumuskan pemikiran itu akan semakin banyak. Jadi buatlah sebuah rule di mana kita memberikan sebuah interupsi sesuai dengan jadwal atau sesuai dengan rule yang sudah diberikan sejak awal. Nah, di sini keterampilan dasar fasilitator. Ada 4 keterampilan dasar fasilitator, yaitu keterampilan bertanya, keterampilan merancang proses, keterampilan mendengar aktif, dan keterampilan melakukan observasi. Keempat keterampilan ini wajib dimiliki oleh setiap fasilitator, karena setiap fasilitator akan dituntut untuk bisa bertanya, tuntut untuk merancang proses, dituntut untuk mendengar aktif, dituntut untuk melakukan observasi. Ketika kita bertanya, kita menanyakan bagaimana pendapat dari setiap guru, setiap peserta yang ada, itu bagaimana pengalaman mereka, merancang proses, bagaimana proses itu bisa berjalan kondusif, keterampilan mendengar aktif, mendengar keluh kesah atau cerita-cerita dari peserta, dalam hal ini guru-guru sekalian, Bapak Ibu guru sekalian yang punya kisah-kisah yang luar biasa, dan yang terakhir melakukan observasi, yaitu merangkum bagaimana proses berjalannya diskusi itu bisa menjadi aksi reaksi seperti itu. Ketika pemateri mendapatkan ilmu pengetahuan, peserta juga mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, ada 4 teknik dalam fasilitasi. Ada teknik dalam fasilitasi. Ada paraphrasing, ada summarizing, ada validating. Nah, ini bisa Ibu Bapak baca di modul yang sudah diberikan, karena waktunya sudah ya. Nah, kita langsung saja. Di sini ada tracking, mencari tahu terus menerus sebagai garis pemikiran yang muncul menjadi secara bersamaan. Ada menyimbangkan dalam proses memberikan sebuah pelatihan, itu harus seimbang, tidak berat sebelah. Nah, menggali pendapat peserta. Nah, hal ini sudah kita laksanakan dari sejak sesi pertama sampai sekarang, di mana para pemateri, para fasilitator menggali pendapat peserta mengenai materi-materi yang sudah disampaikan. Ini ada banyak teknik fasilitasi, ada stacking, mengatur peserta bergantian berbicara, karena ketika itu tidak diatur akan banyak peserta yang tumpang tindih seperti itu. Mendengarkan, melakukan jeda, memberikan ruang, mengakui perasaan peserta sebagai cara untuk berkomunikasi yang tampak melalui tingkah laku, bahasa, dan nada suara. Nah, dalam proses dalam proses menjadi fasilitator, kita harus mengakui atau mendengarkan secara seksama apa yang peserta sampaikan. Karena
akan tidak menyenangkan ketika ada seorang peserta yang menyampaikan, fasilitatornya malah tidak mendengarkan secara aktif seperti itu. Kecuali ada dalam bidang ini kita melaksanakan di memakai Zoom, jadi ada kendala-kendala teknis itu bisa kita tolerin seperti itu. Yang terakhir yaitu empati, adalah teknik untuk memahami perasaan orang lain. Nah, hal ini yang paling penting dalam proses di mana kita menjadi fasilitator. Ketika kita tidak memahami perasaan orang lain, proses kita tidak akan mengerti apa sih mau orang itu. Karena setiap orang mempunyai pertanyaan atau mempunyai gagasan yang berbeda-beda. Sebagai fasilitator kita harus mengerti arah pemikiran, arah apa yang setiap orang atau setiap peserta ingin sampaikan seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu penerapan fasilitasi dalam pembelajaran orang dewasa. Ini apakah ada pertanyaan sedikit, apakah orang belajar dengan cara yang sama? Apakah orang belajar dengan cara yang sama? Ya atau tidak? Bagaimana membuat peserta lebih memahami apa yang mereka pelajari? Nah, tentu saja dari pertanyaan ini kita bisa simpulkan bahwa setiap orang mempunyai pembelajaran yang berbeda-beda. Tetapi di sini kita diajarkan untuk memaksimalkan proses pembelajaran dengan cara visualisasi, interaksi, dan partisipasi. Tiga hal ini sudah kita laksanakan dari sesi pertama sampai sekarang, karena di sesi pertama sampai sekarang kita sudah sering diajak untuk memvisualisasikan, kita sudah diajak interaksi, dan kita terus diajak berpartisipasi di berbagai macam tugas. Seperti contoh, nah ini partisipasi. Bagaimana kita menanyakan sebagai fasilitator, menanyakan contoh nyatanya, menanyakan kabar Bapak Ibu guru sebagai peserta. Nah, ini adalah salah satu bentuk fasilitasi. Kita memberikan fasilitas untuk partisipasi, maksud saya bagaimana kita melihat partisipasi Bapak Ibu guru untuk mengekspresikan rasa Bapak Ibu guru atau peserta dalam menyampaikan perasaannya di hari pelatihan itu sendiri. Kesepakatan belajar ini sudah disampaikan oleh saya dari sesi pertama tadi, bagaimana kesepakatan kita dalam proses pembelajaran agar tidak tumpang tindih seperti itu. Lanjut ke interaksi. Nah, interaksi ini sudah kita buat atau kita terapkan, di mana tadi sudah ada interaksi dari Pak Sumer yang bertanya yang aktif sekali, dan Bu Nia yang selalu memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan Pak Sumer, itu sangat menjadi aksi reaksi, sehingga di sini kita akan mendapatkan pengetahuan baru mengenai proses pembelajaran orang dewasa. Nah, dan visualisasi konten atau panduan proses divisualisasikan, visual tidak harus dengan PowerPoint. Nah, hal ini kita sudah terapkan dari sesi pertama sampai sekarang, di mana kita haruskan untuk contohnya membuat tugas-tugas yang ada yang sesuai dengan materi yang disampaikan, itu sudah diajarkan oleh para narasumber dan diinfokan oleh para narasumber. Jadi materi tugas-tugas itu adalah salah satu bentuk konten yang bisa dikatakan sebuah karya dari kita Bapak Ibu guru, melihat materi-materi yang sudah disampaikan, apakah sudah diserap atau bagaimana. Seperti itu adalah contoh nyatanya, itu adalah membuat sebuah konten seperti itu. Untuk materi orang dewasa dan fasilitator ini juga mempunyai tugas-tugas yang bisa sebentar Ibu lihat dan Ibu kerjakan seperti itu. Nah, dari penjelasan saya tadi bisa kita simpulkan bahwa memfasilitasi adalah memberdayakan kelompok dan individu, termasuk menggunakan sumber daya yang tersedia di antara peserta belajar untuk mendapatkan pembelajaran. Dari kalimat ini bisa kita simpulkan bahwa memfasilitasi adalah memberdayakan kelompok atau membuat sebuah kelompok atau individu belajar dengan sumber daya yang tersedia. Di sana kita akan membahas berbagai macam hal dan bisa sharing mengenai pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kita terapkan dan kita sebarkan kepada sesama kita orang dewasa. Tentu saja hal ini akan menjadi pembelajaran baik bagi kita ataupun bagi teman sejawat kita. Oke, sekian untuk materi fasilitasi. Kembali ke moderator. Baik.
semakin menarik ya Bapak Ibu materi kita pada pagi hari ini. Kami lanjutkan dengan sesi tanya jawab yang kedua. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya maupun memberikan pendapat, kami bersilakan. Oke, silakan Bapak Ibu. Selamat pagi, Mas Syarif. Selamat pagi, Pak Adit. Oke, Ya, silakan senang Pak. berjumpa ya. Gimana kabar, Bu? Sehat? Sehat. Satu pertanyaan, Bu, sama Pak Mahen. Iya, Pak Adit. Silakan Pak Adit. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pak Mahen, ini terkait dengan tugasnya untuk pembuatan video nikah. Itu untuk materinya bisa dipilih secara bebas ya, misalnya kita menyampaikan profil Pancasila atau seperti yang Pak Mahen sampaikan hari ini, apakah bisa dipilih salah satunya? Karena durasi videonya kan berapa nih, kalau tidak salah 20 menit nih. 20. Ya, terima kasih Pak Adit. Terima kasih. Ya. Nah, ini salah satu pertanyaan dari Pak Adit mengenai tugasnya. Sedikit yang infokan, mumpung ini Pak Adit sudah menanyakan tentang tugas. Di tugas asinkronus nanti, Bapak Ibu di demonstrasi, Bapak Ibu ditunjuk atau bisa dikatakan Bapak Ibu harus membuat sebuah sketsa IHT, atau Bapak Ibu membuat sebuah video atau sebuah video dengan kelompok Bapak Ibu mengenai HIAT, tentang HIAT yang kita laksanakan dari sesi pertama sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu digambarkan sebagai fasilitator. Jadi setiap guru, setiap peserta itu mempunyai materi dan materinya itu bebas dari sesi pertama, yaitu pembelajaran yang memberdayakan sampai sekarang. Itu bebas, bisa dipilih, dan materinya kan sudah ada di Google Classroom, bisa di-download dan bisa disampaikan. Nah, bagaimana cara Ibu menyampaikan, bagaimana cara Ibu membuat, dan sesi-sesi apa yang ada, itu sama seperti contoh ketika para narasumber dari sesi pertama sampai sekarang. Itu adalah salah satu contohnya. Dari sesi pertama ada ice breaking dulu, setelah ice breaking itu langsung pematerinya menanyakan dan sebagainya. Itu adalah salah satu contohnya. Jadi Bapak Ibu membuat sebuah video itu bisa memakai Google Zoom, bisa memakai Zoom atau Google Meet, itu bisa dibebaskan. Itu Pak Adit. Oke, bagaimana Pak Adit? Apakah penjelasan untuk dari teknis sudah jelas? Sudah Pak Mahen, terima kasih. Terima kasih Pak Adit. Untuk teknis pembuatannya itu bisa dilihat di tugas, karena itu sudah ada teknis videonya gimana, durasinya bagaimana, seperti itu. Jadi di sini diharapkan Bapak dan Ibu guru yang karena sudah mempunyai kelompok masing-masing, diharapkan Bapak dan Ibu guru berproaktif dan sangat berproaktif dan kompak dalam proses ini. Karena dulu juga saya seperti itu, saya dengan 5 orang teman saya itu membuat, kalau contohnya ya, contoh simpel. Saya dulu membuat dengan teman kelompok saya itu Zoom. Jadi saya bergantian dengan teman kelompok saya untuk memaparkan materi. Materinya itu bebas, mau yang mana sesuai dengan materi yang sudah disampaikan dari sesi pertama sampai terakhir. Setelah itu disampaikan, itu direkam langsung, karena di Zoom ini sudah ada aplikasi atau maksudnya fitur untuk merekam. Setelah itu direkam, setelah video itu direkam, itu langsung diupload. Uploadnya itu adalah melalui tautan. Jadi video itu dimasukkan ke Google Drive dulu, setelah itu akan menjadi tautan. Tautannya itu dikirim ke Google Classroom, seperti itu. Dan saya ingatkan kembali untuk videonya dan juga ditambah dengan materinya, materi dan videonya diupload di Google Classroom. Itu adalah tugas demonstrasi untuk materi HIAT kali ini. Makanya dari pertama
saya sudah sedikit mengatakan bahwa materi HT adalah salah satu bentuk materi yang paling menguras ekspresi kita, menguras bagaimana kita melaksanakan sebuah in-house training mini bersama teman kelompok kita. Seperti itu, Bapak Ibu Guru. Jadi mohon dikerjakan secara maksimal. Kalau dulu pengalaman yang dulu itu ada yang mengulang sampai 3 kali, karena pada saat proses Zoom itu ada yang ketawa tiba-tiba, pada saat menyampaikan sesuatu ada yang lupa, ada yang grogi, nah itu diulang lagi, direkam lagi, seperti itu. Itu adalah salah satu cerita-cerita yang terjadi di proses in-house training tugas yang saya dapatkan dulu. Nah, misalnya Bapak Ibu juga masih bingung, bisa Bapak Ibu buka di YouTube, itu banyak karena sudah berbagai sekolah sudah melaksanakan in-house training, dan contoh-contohnya sudah ada di YouTube. Jadi bisa dicari di YouTube. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, terima kasih Pak Mahen atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu, silakan. Bagi yang ingin bertanya. Jadi kalau untuk si demonstrasi bisa dikoordinasikan dengan kelompok masing-masing. Semangat Bapak Ibu Guru, karena proses ini sangat akan menjadi sebuah kenangan yang indah bagi kita, di mana kita belajar untuk memberikan sebuah ilmu pengetahuan kepada teman sejawat kita. Tapi dalam bentuk mini, yaitu 5 orang saja, sesuai kelompok. Oke. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Sudah cukup, Bapak Ibu? Sudah? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Kalau memang sudah, baik, sepertinya untuk sesi pertanyaan yang kedua ini sudah bisa kita akhiri, ya, Bapak Ibu. Materi yang sangat luar biasa sekali, ya, Pak Mahen. Saya juga belajar di sini. Bukan hanya kita fokus kepada peserta didik saja, tapi kita juga harus fokus untuk pembenahan diri kita sebagai seorang yang dewasa, sebagai orang yang dewasa, ya. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber hebat kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Oka Agus Mahendra Data. Semoga apa yang Bapak berikan, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Ya. Kemudian jangan lupa juga Bapak Ibu untuk pekerjaan tugas pada hari ini. Baik, sepertinya untuk IHT pada hari ke-8 ini bisa kami akhiri. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada perkataan tindak lanjut saya yang salah. Oke. Terima kasih, saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Udi. Oke, baik. Terima kasih Miss Ariuli sudah memandu kegiatan IHT pada hari ke-8 ini dengan sangat lancar, dan juga utamanya kepada Bapak Mahen sudah menjadi narasumber dalam IHT hari ke-8 menyampaikan materi mengenai fasilitasi dan juga pembelajaran orang dewasa yang sangat penting untuk kita ketahui, ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selamat sudah menuntaskan IHT sesi sinkronus sampai hari ke-8 ini, dan semangat untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh narasumber kita hari ini. Semoga berjalan lancar dan tetap untuk berkoordinasi dengan kelompoknya, karena tugas hari ini sangat memerlukan kerjasama kelompok, ya Bapak Ibu, karena membuat video bersama dengan kelompok Bapak Ibu masing-masing. Baik, hanya itu saja, kegiatan akan kita segera akhiri, namun sebelum mengakhiri,
Mohon mengaktifkan kameranya, kita akan melaksanakan foto bersama Bapak Ibu. Baik, jika sudah akan segera saya capture. 1, 2, 3. Oke, sudah Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu sampai hari ke-8 ini. Semoga tetap bersemangat, sampai jumpa lagi besok. Dan kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat selalu. Selamat siang. Siang Bode. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Sama. Ya, selamat siang.